Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar dua rumah berlantai 2 yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Semanan Raya, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu malam. Petugas dengan cepat melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Saat berupaya memadamkan api, petugas mendapati satu korban jiwa bernama Izar Zulmi, berumur 18 tahun yang tengah tertidur pulas di lantai 2 rumah. Korban diketahui merupakan tamu dari rumah tersebut yang tengah tertidur pulas sehabis bermain game bersama anak pemilik rumah. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil tes DNA dari Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana serta anaknya akhirnya terungkap. Bareskrim Polri menyatakan DNA ketiganya tidak cocok. Saat pengumuman itu, baik RK maupun Lisa tidak hadir, namun diwakili kuasa hukum masing-masing. Teka-teki siapa ayah kandung anak selebgram Lisa Mariana yang disebut hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terjawab sudah. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa yang berinisial CA telah dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tes DNA ini dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh RK terhadap Lisa. Sebelumnya Lisa menuduh bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan DNA di gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Keduanya pun diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, viral meski hanya bergaji 2 juta rupiah, seorang perangkat desa di Grobogan pamer mobil kepada netizen. Sementara itu sebuah minibus dan sepeda motor di Sampang, Jawa Timur hangus diduga dibakar orang tak dikenal. Kalah gaji menang gaya, perangkat desa. Gaji 2 juta mobil nah. Belajar. Yang tekanannya mobil mau apa? Tunjuk no nang ngisor kan. Seorang perangkat desa ini memamerkan sebuah mobil mewah meski gajinya bersama perangkat desa lainnya hanya sekitar 2 juta rupiah. Pria tersebut diketahui adalah seorang kepala dusun di Desa Randurejo, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Dalam rekaman, perangkat desa tersebut menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka. Sontak, video viral kepala dusun ini menuai komentar negatif warganet. Namun, menurut pihak Desa Randurejo, video tersebut hanyalah candaan di sela perjalanan menuju alun-alun Purwodadi untuk mengikuti upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Hanya sebatas bercanda, Yon, tetapi dari Pak Kadusnya itu diunggah, diupload yang viral, dan kami sudah melaksanakan teguran dan melaksanakan pembinaan agar nanti ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang serupa. Hingga kini perangkat desa tersebut belum bisa ditemui untuk dimintai klarifikasi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Sebuah mobil terbakar di dalam garasi rumah warga di Desa Bajrasokah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kobaran api terus membesar hingga menutup bagian bodi kendaraan. Selain mobil, satu unit motor yang terparkir di dalam garasi ikut dilalap sejago merah.
Korban yang berada di dalam rumah sempat melihat sejumlah orang tak dikenal berada di halaman kediamannya. Informasi yang kita korban itu sekitar dua lebih. Pakai kendaraan. Sementara kendaraan tidak terlihat karena malam hari. Jadi yang terlihat itu pelaku diperkirakan 2 orang lebih. Bener nggak ya ada info itu bawa sempi yang pelaku dan? Nah, izin untuk selfie karena waktu itu malam sehingga korban tidak begitu jelas bahwa itu selfie atau senjata tajam. Selanjutnya, korban telah melaporkan kejadian ke polisi guna mengungkap pelaku pembakaran. Di Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Gempa magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Purwasari Karawang panik, khawatir terjadi gempa susulan. Gempa juga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak parah di wilayah Loji. Atap dan bangunan rumah roboh. Sementara sebuah musola yang berada di wilayah Desa Sukabunga, Kecamatan Bojong Mangu ambruk. Dengan peralatan manual, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membersihkan puing-puing bangunan. Gempa di Bekasi juga berdampak terhadap operasional kereta cepat atau WUS. KCIC memutuskan untuk membatalkan perjalanan WUS mulai 20.00 hingga 21.25 waktu Indonesia Barat Rabu malam. Keputusan ini diambil untuk mengutamakan keselamatan penumpang. Gempa dengan magnitudo 4,9 tersebut terdeteksi melalui sistem Earthquake Early Warning yang terpasang di sepanjang jalur WUS. Akibat gempa, 8 kereta terdampak keputusan ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kami orderan fiktif sampai truk dipesan. Nih lu apaan lu? Lu apaan? Inilah video viral mobil taksi online datang berturut-turut ke permukiman warga di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para driver taksi online ini ternyata merupakan korban orderan fiktif yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Para sopir ini pun kebingungan ketika sampai di titik penjemputan yang ternyata gang buntu. Apalagi yang mesan taksi tak kunjung datang. Tak tanggung-tanggung, penipuan order fiktif ini berlangsung selama 3 hari dengan korban mencapai 200 lebih pengemudi taksi online dan ojol. Modusnya, pelaku menggunakan banyak nama dan cantumkan nomor rumah berbeda-beda. Aksi penipuan modus order fiktif baru pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Di Jakarta, Helmi Syembati melaporkan. Inilah gambar udara yang memperlihatkan hamparan busa di aliran Kali Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hamparan busa ini hampir menutupi aliran Kali Sunter hingga pintu air. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengeluhkan bau tak sedap setiap kali busa tersebut muncul. Diduga busa merupakan limbah rumah tangga dan tempat usaha. Sebelumnya pekan lalu Pemprov Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan simulasi penanganan busa yang berada di pintu air WR3 Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Simulasi ini bagian dari program pemulihan air sungai untuk jangka panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.